你就是从这儿离开的吗？貔貅。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya kan? Dan pada video kali ini Mimin akan kembali meneruskan alur cerita Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 114. Yang mana pada Perfect World episode 114 ini menceritakan perjuangan Si Hao mencari jalan langit agar bisa secepatnya pergi ke alam atas. Namun tetap saja berbagai bahaya tetap menghadang untuk menggagalkan usaha Si Hao ini. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah membaca buku peninggalan Aula Putian kemarin, di sini Si Hao pun langsung menuju altar formasi teleportasi Aula Putian. Dan di sini dia bertanya dalam hati, apakah lewat formasi itu Peri Yuichan pergi ke alam atas? Namun Si Hao sadar jika formasi di tempat itu tampaknya juga tak lengkap. Namun di sini Si Hao pun tetap berusaha mengaktifkan formasi Aula Putian tersebut. Di sini Si Hao sedikit kecewa karena ternyata usahanya untuk mengaktifkan formasi tersebut masih belum berhasil. Namun tiba-tiba muncullah sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Yuichan untuk Si Hao di tempat itu. Dengan cepat di sini Si Hao pun langsung pergi ke benteng Dewa Iblis untuk mencari jalan lain, di mana tempat itu adalah peninggalan kuno dalam perang zaman kuno. Dan di sini Batu Ilahi keluar dan memberitahu jika mampu menyelesaikan 108 ujian di tempat itu, maka sudah memenuhi syarat untuk berjalan di jalan itu. Namun Batu Ilahi masih belum tahu apakah yang disebut jalan tadi adalah jalan langit. Karena Si Hao juga tak tahu, maka di sini dia pun langsung saja mencari tahu langsung. Di sini Si Hao pun masuk perlahan ke dalam benteng tersebut, dan dia langsung memilih binatang Xuani sebagai ujian pertamanya, juga untuk memperkuat teknik Xuaninya. Setelah selesai, di sini Si Hao langsung mencoba ujian keduanya, yaitu harus melawan hewan legendaris Pixie. Di sini Si Hao memulai rintangan tersebut demi bisa menemui semua orang yang dia cintai yang sudah berada di alam atas. Terlihat di sini, binatang buas Pixie yang dimaksud keluar dengan gagahnya. Tanpa banyak cincong pun, Si Hao langsung menghadapi Pixie ini. Di sini Si Hao teringat jika pada saat itu kakeknya melawan binatang seperti ini demi bisa menyelamatkan nyawa Si Hao sewaktu kecil. Maka dari itu Si Hao pun yakin bisa mengalahkannya dengan mudah seperti kakeknya waktu itu. Bahkan serangan demi serangan yang Si Hao keluarkan sama persis dengan si Zhongtian ini. Hanya saja dulu kakeknya menggunakan panah api untuk mengalahkannya, sementara Si Hao menggunakan teknik kunpengnya untuk menyelesaikannya. Namun anehnya, di sini Pixie ini tak terluka parah setelah terkena serangan Si Hao dan malah menyerang dengan lebih ganas. Bahkan Si Hao pun tertelan oleh Pixie ini. Di sini Batu Ilahi keluar kembali dan berkata jika dia sudah bilang agar Si Hao tak terburu-buru, yang membuat mereka tertelan sekarang. Di sini sebenarnya Si Hao terkejut karena Pixie ini berhasil mengembangkan teknik sedemikian rupa dan menggabungkan rune secara acak. Namun di sini Si Hao tahu jika sekarang adalah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Di sini Si Hao langsung mengeluarkan rumput peninggalan Dewa Wilau dan langsung meledakkan tubuh Pixie ini dari dalam.
Dan setelah berhasil keluar, di sini Xiao langsung menebas bisiu tersebut menggunakan teknik pedang sain dari rumput peninggalan Dewa Wilau tersebut. Meskipun kakeknya tak di situ, di sini Xiao pamer kepada kakeknya bahwa cucunya ini bisa mengalahkan binatang buas ini sendirian. Tak lama kemudian Xiao pun menuju tempat bernama Ruang Misterius, di mana terlihat para jenius zaman dulu banyak yang gugur di tempat itu. Di sini pun terlihat tungku pula kuno dan batu ilahi memberitahu jika awalnya itu adalah artefak tingkat dewa. Namun sayangnya sekarang sudah hancur. Di sini pun Xiao langsung mengambil tungku tersebut untuk dia simpan. Melihat benteng Dewa Iblis telah dihancurkan, di sini Xiao pesimis apakah jalan langitnya akan hancur lagi seperti tempat lain yang dia singgahi. Namun di sini batu ilahi merasakan bahwa ada fluktuasi kekuatan hukum aneh di tempat itu, yang mana itu persis seperti formasi teleportasi super. Namun di sini Xiao malah fokus ke satu cahaya yang berasal dari sebuah benda kotak yang mempunyai simbol samar di atasnya. Xiao berpikir apakah itu benar dari Istana Supreme, karena simbol tersebut sama dengan saat petaka datang waktu itu, bahkan mirip dengan pola pada kura-kura raksasa. Di sini batu ilahi yakin jika kura-kura tersebut menggunakan formasi di tempat ini ke alam atas karena Istana Supreme tersebut adalah sesuatu yang dibawa oleh kura-kura raksasa tersebut. Dan dengan waktu bersamaan juga menghancurkan benteng Dewa Iblis ini karena pada catatan buku kuno sebenarnya benteng ini sangat kokoh dan abadi. Di sini Xiao meneliti lagi jika dari bentuknya, teleportasi ke alam atas telah memicu kekuatan kekacauan dan merobek celah tempat tersebut. Dan di sini Xiao berpikir jika harapannya ke alam atas mungkin benar-benar sudah hilang. Namun di sini batu ilahi meyakinkan jika masih ada harapan untuk Xiao pergi ke alam atas. Karena dengan pemahaman batu ilahi tentang formasi, di sini batu ilahi yakin jika benteng Dewa Iblis ini akan pulih dengan sendirinya. Karena dia merasakan jika ada aliran kekuatan rune di tempat tersebut. Xiao pun awalnya tak percaya dengan hal tersebut, namun Xiao melihat lagi dengan pupil gandanya dan di sini dia baru percaya jika memang ada rune di tempat itu. Di sini Xiao pun bertanya berapa lama benteng itu akan pulih kembali. Dan yang membuat Xiao sedikit frustasi adalah karena menurut batu ilahi butuh beberapa dekade untuk tempat itu pulih kembali. Dan jika beruntung, 10 tahun saja sudah cukup. Xiao yang tak punya waktu banyak untuk menunggu, langsung memeriksa lagi tempat itu dengan pupil gandanya. Di sini Xiao melihat rune yang familiar karena ternyata di sebuah batu tergambar sosok dari kakek burung yang Xiao temui di alam void. Singkat cerita, Xiao pun sampai di luar Istana Awan Langit dan langsung bertanya kepada kakek burung tentang jalan langit. Dan di sini kakek burung hanya dengan berbentuk suaranya memberitahu jika Xiao bisa pergi ke alam atas melalui Istana Awan Langit di klan Yun. Meskipun tempat itu mempunyai kecacatan, namun batu ilahi memberi instruksi agar bisa diaktifkan kembali. Di sini batu ilahi langsung membuka formasi pusat penghubung ilahi dan Xiao langsung menggunakan batu kristal yang pernah diberikan Peri Wei Chan kepadanya. Kemudian batu ilahi menggunakan kekuatan ilahinya dan menyuruh Xiao menggunakan tubuhnya sebagai pemandu. Di sini jalan langit tersebut langsung terbuka, namun saat akan pergi, di sini Xiao teringat pesan dari Kaisar Si sebelumnya jika Xiao harus tetap melindungi domain gurun. Namun di sini Xiao tetap harus pergi karena melindungi domain gurun yang benar adalah dengan datang ke alam atas bagi Xiao. Di sini Xiao langsung naik dan terlihat jalan tersebut bisa lihat dari kerajaan Si, desa batu dan semua tempat. Di sini Xiao pun sudah berada di terowongan dua alam dan dia pun terus maju mengikuti arah terowongan tersebut. Namun terlihat retakan di terowongan tersebut yang langsung melukai wajah Xiao. Batu ilahi pun sadar jika ruangannya tak stabil dan dinding terowongannya itu akan segera hancur. Di sini retakan semakin banyak, bahkan Xiao yang terus berusaha menghindar pun beberapa kali terkena sayatan di tubuhnya. Batu dewa meminta Xiao berhenti, namun Xiao berpikir jika berhenti malah akan semakin bahaya.
Saat mereka hampir sampai ke jalan keluar ke alam atas, di sini mereka melihat retakan celah kehampaan di depan mereka. Di sini Xiao langsung mengeluarkan kotak harta dunianya dan masuk ke kotak itu sebagai tempat perlindungan dari bebatuan yang menabraknya. Setelah terlihat aman, di sini Xiao keluar lagi dan langsung mengeluarkan tungku yang dia temukan tadi untuk menahan bebatuan yang terus datang ke arahnya. Di sini Xiao juga mengeluarkan belati penakluk iblis, hasil rampasan dari Gunung Pulau untuk menghancurkan retakan celah kehampaan tersebut. Namun terlihat retakan itu meledak dan belati tersebut berbalik arah ke tubuh Xiao dan membuatnya terpental jatuh. Sementara di hutan jamur, terlihat kehidupan damai di tempat itu. Bahkan ada Gary si siput SpongeBob yang terlihat sangat besar di tempat itu. Tiba-tiba terlihat sesuatu seperti meteor jatuh ke tebing di tempat itu dengan sangat kerasnya. Semua orang terlihat berlindung di belakang siput raksasa tadi untuk menyelamatkan diri dari bebatuan yang terlempar akibat tabrakan benda tadi. Dan ternyata itu bukanlah meteor, melainkan Xiao dan batu ilahi yang jatuh dari lorong tadi. Di sini Xiao bertanya, apakah mereka berhasil ke alam atas atau gagal dan kembali ke alam bawah. Namun di sini batu ilahi tak tahu karena dirinya juga belum pernah ke alam atas. Xiao yang terluka akibat benturan tadi langsung berusaha memulihkan dirinya karena tempat itu mengandung aura spiritual yang begitu kaya. Dan ternyata itu adalah alam atas yang mereka tuju. Dan pada Perfect World episode 115 minggu depan, perjalanan Xiao di alam atas dimulai. Bahkan dia akan bertemu dengan Periyue Chan, begitupun dengan orang-orang hebat lainnya. Dan kita juga akan melihat tampilan baru Xiao saat di alam atas. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 114 ini. Di sini Mimin lega karena akhirnya Babang Xiao ini berhasil datang ke alam atas ya guys ya. Dan bagaimana penampilan terbaru Xiao di alam atas? Kita tunggu saja di Perfect World episode 115 minggu depan. Akhir kata, jangan lupa makan dan jangan lupa bernafas. Dan see you next episode. Mantap.